penyembuhan mata sebelah kanannya, yang mana kami dari Kontras masih belum dapat informasi lanjutan dari dokter di bagian mata sebelah kanannya. Dan yang ketiga, Andri Yunus juga sedang melakukan proses rawat jalan, gitu ya, yang mana tinggal melakukan sejumlah langkah-langkah untuk investigasi tahun, gitu ya, melakukan pergerakan tanpa diketahui oleh atasannya. Paling tidak dari pihak Denma Bais maupun atasan secara struktur komando di Denma Bais itu sudah seharusnya dilakukan pemanggilan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, hari ini saya Fadil Alfatan, Direktur LBH Jakarta, didampingi oleh tim advokasi untuk demokrasi, menghadiri ya undangan klarifikasi dari penyidik pada Ditreskrim Polda Metro Jaya terkait laporan kami pada 8 April lalu terkait dugaan tindak pidana terorisme, percobaan pembunuhan berencana, dan beberapa tindak pidana lainnya berkenaan dengan peristiwa penyiraman air keras terhadap rekan kami, Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus. Belum salah satu TKP yang Andri datangi sebelum kemudian menjadi korban penyiraman air keras adalah kantor kami, LBH Jakarta. Kemudian kami, LBH Jakarta, juga tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi, membentuk tim investigasi yang kemudian menemukan setidaknya ada 16 pelaku lapangan. Ini berbeda jauh dari apa yang menjadi temuan TNI, Puspom TNI, maupun temuan Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sehingga harapan kami proses pemeriksaan bisa menggali keterlibatan pihak-pihak lainnya, baik itu pelaku lapangan, pelaku pada level aktor intelektual, pendana, dan menggali juga apakah ada pertanggungjawaban komando lebih jauh atau tidak. Sejak pemanggilan sebelumnya, termasuk terhadap Koordinator Kontras maupun Ketua Umum YLBHI, kami juga mendorong agar ada pemanggilan terhadap Komandan Denma Bais, kemudian terhadap Kabais yang nonaktif sebelumnya, yang juga menggantikan, dan bahkan Panglima TNI, bahkan terhadap struktur pertanggungjawaban lebih lanjut, yaitu Menteri Pertahanan. Agar apa? Agar terang peristiwanya, karena bagi kami sejak awal dalam temuan kami ini adalah operasi intelijen, dan kami kooperatif dengan pemanggilan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, dan kami akan mengakomodir seluruh keterangan yang kami ketahui dan yang diperlukan. Untuk 16 oknum ini sudah ada bukti mungkin melalui CCTV atau lain-lainnya dari pihak tim atau bagaimana? Ya, 16 oknum ini. Kerja tim advokasi berdasarkan pada Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, bahwa kami memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap kasus yang kami tangani. Lebih mudah lagi, kasus ini menjadi sorotan publik. Banyak CCTV maupun open source intelligence yang bisa digunakan untuk kemudian menggali lebih jauh peristiwa ini seperti apa, gitu ya. Sehingga menurut kami saja yang partikelir, kami saja yang sumber daya terbatas bisa mengungkap setidaknya 16 pelaku. Dan kami berharap proses yang berlanjut ini di Polda Metro Jaya dapat juga menemukan titik terang yang serupa, gitu ya, baik pelaku lapangan maupun pelaku-pelaku pada level yang lebih tinggi. Jadi kami berkeyakinan memang pelakunya tidak hanya 4 yang diadili kemarin, tapi pelakunya lebih dari itu. Saya mungkin menambahkan sedikit ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ibu semua, teman-teman jurnalis, semoga sehat. Jadi hari ini memang ada penyampaian klarifikasi keterangan lanjutan dari LBH Jakarta. Sebelumnya saya, perkenalkan dulu, nama saya Dimas Arya, Koordinator Kontras. Kemarin saya diperiksa terkait dengan proses klarifikasi atau permohonan klarifikasi berkenaan dengan kasus penyiraman air keras pada Andri Yunus. Jadi kemarin saya menjalani pemeriksaan didampingi juga sama pengacara dari tim advokasi untuk demokrasi kurang lebih selama 8 jam dengan 21 pertanyaan, yang mana 21 pertanyaan itu berkutat atau berkaitan seputar pertama soal kondisinya Andri. Karena kami juga menanyakan apakah kedepannya pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya akan melakukan pemeriksaan terhadap Andri Yunus. Nah, pihak penyelidik menyampaikan bahwa akan mengkaji dulu dari hasil pernyataan atau pengambilan keterangan dari kelompok-kelompok atau teman-teman yang memang
punya kaitannya dengan kasus ini. Yang kedua, saya juga mendorong kemarin bahwa proses pemeriksaan tidak hanya berhenti pada kubunya Mas Andri Yunus saja, tapi juga lebih jauh harus melakukan pemanggilan. Polisi harus berani melakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang berkaitan langsung dengan pelaku, yang mana itu adalah dari institusi TNI. Saya mendorong supaya ada pemanggilan kepada Komandan Denma, Bais TNI, yang sebenarnya juga sudah menjadi saksi di Peradilan Militer Jakarta. Lalu juga ada Wakabais, Kabais, bahkan dalam struktur ketatanegaraan juga pada Menhan. Jadi seenggaknya polisi bisa melakukan upaya untuk mengusut secara terang, transparan, dan lebih objektif daripada yang selama ini sudah terjadi dalam ruang lingkup proses hukum di TNI. Jadi itu yang kemarin saya sampaikan, terangkan selama kurang lebih 8 jam. Pemeriksaan dimulai dari jam 10, berakhir kemarin sekitar 18.15, dan selanjutnya hari ini akan ada pemeriksaan lebih lanjut kepada Mas Fadil Alfatan selaku Direktur LBH Jakarta. Begitu keterangan tambahannya, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, ini pasal 6. Jadi 3 sebelum